Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses selalu. Pada pertemuan kali ini, saya akan membagikan beberapa pengalaman saya, yaitu mengenai perkebunan alpukat. Nah, berikut adalah perkebunan kita yang saat ini tepatnya tanaman alpukat kita ini sudah beranjak umur 2 tahun dari bibit awal tanam dulu, yaitu kurang lebih tinggi bibit sekitar 25 cm atau 1 jengkal tangan orang dewasa. Dulu memang pada saat menanam, kami di sini kekurangan bibit untuk varietas ini, sehingga kami memakai bibit yang masih kecil atau masih pendek, yaitu ukuran yang sudah kami katakan tadi di awal, yaitu dengan tinggi sekitar 25 cm. Akan tetapi menurut saya ukuran bibit itu tidak masalah jika kita dalam penanaman atau penyiapan lahan di awalnya itu kita lakukan dengan proses yang benar sesuai dengan standar operasional prosedur di bidang pertanian, yaitu khususnya di perkebunan alpukat, untuk berkebun alpukat. Nah, yang perlu kita ketahui, alpukat itu memang baik sekali jika ditanam di antara 500 sampai 2000 mdpl di atas permukaan laut. Akan tetapi saya di sini melakukan pengujian, yaitu saya ingin mengetahui apakah benar demikian, bahwa memang alpukat itu harus tumbuh dengan baik di ketinggian tersebut. Apakah alpukat ini cocok di manapun, atau di ketinggian atau di kerendahan berapa, kisaran berapa, itu akan saya buktikan. Akan saya lakukan percobaan apakah memang benar seperti itu. Hingga saat ini saya kurang setuju jika alpukat itu harus tumbuh di atas di ketinggian antara 500 sampai 1000 atau 2000 mdpl, karena alpukat saya ini saya tanam di dataran rendah. Jadi menurut saya alpukat itu bisa tumbuh di dataran tinggi maupun di dataran rendah, yang memang rumusnya atau memang alpukat suka di dataran tinggi. Jadi menurut saya, pendapat saya, pengalaman saya, jadi alpukat itu bisa tumbuh dimanapun,
Yang penting areal tersebut atau perkebunan tersebut tidak menggenang, ada air menggenang, karena tumbuhan alpukat tidak tahan dengan air yang menggenang. Akan tetapi alpukat memang dia harus cukup air. Nah, perlu kita garis bawahi, tumbuhan alpukat itu bisa tumbuh subur, bisa tumbuh normal jika mereka cukup air. Akan tetapi air yang terlalu banyak, alpukat juga bisa tidak tumbuh dengan optimal, bahkan bisa mati. Nah, seperti apa yang saya katakan di awal tadi, alpukat itu membutuhkan perawatan yang tepat dan benar dalam segi penyiapan lahan serta dalam penanaman. Dan wajib perlu kita ketahui, menanam alpukat itu kita harus tepat untuk memilih bibit. Jadi alpukat itu bermacam-macam jenis, sehingga kita harus tentukan dulu jenis apakah yang cocok untuk ditanam di daerah kita. Selain dari itu, kita jika dalam pemilihan bibit itu yang perlu kita ketahui, apakah alpukat tersebut cocok untuk dipasarkan. Dalam artian ini, alpukat tersebut, apakah memang alpukat itu alpukat unggulan? Karena jika kita asal menanam bibit tanpa kita ketahui identitasnya atau kelebihannya, keunggulannya, nanti kita akan sangat merugi. Karena dalam segi penanaman alpukat ini kita harus memiliki waktu atau menunggu waktu untuk memetik hasilnya, sehingga kalau kita menanam bibit yang kurang bagus, kita akan rugi. Kita sudah menunggu lama-lama, kita sudah memakan waktu lama, ternyata buah yang dihasilkan kurang maksimal, tidak optimal, karena kendala memang bibit awalnya dalam pemilihan bibit kita salah. Nah, kali ini saya akan membagi pengalaman saya dalam segi pemilihan bibit. Pemilihan bibit alpukat tidak perlu subur. Yang penting dia batangnya kokoh serta sehat, karena nanti untuk penanaman kita harus memerlukan hal tersebut, karena memang penanaman di awal itu kebanyakan banyak sekali masalah. Dalam penanaman alpukat,
yang perlu kita ketahui ukuran lubang tanam. Karena ukuran lubang tanam itu wajib, saya garis bawahi, itu wajib kita harus menggunakan SOP yang benar. Karena pertumbuhan alpukat itu tergantung dengan awal kita tanam. Jika penanaman di awal kita sudah salah satunya salah, itu akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan alpukat di selanjutnya. Sebagai contoh, jika kita memilih bibit alpukat yang memang sudah kita pilih bagus, bibit sudah bagus, cabang dan rantingnya kokoh, akarnya sehat. Akan tetapi jika kita pembuatan lubangnya salah, itu pun sudah mengganggu proses pertumbuhan alpukat. Maka dari itu kita harus semuanya harus sesuai dan benar apa yang kita lakukan untuk penanaman alpukat tersebut, dari segi penyiapan lahan, pembuatan lubang, penyiapan bibit. Nah, kami di sini yang kami budidaya di sini bermacam-macam jenis alpukat. Di antaranya alpukat mentega, alpukat apa itu namanya, alpukat peluang. Nah, ini yang banyak kami budidayakan di sini kebetulan alpukat aligator. Alpukat aligator memang saya rasa cocok untuk di dataran tempat kami di sini, karena memang pertumbuhannya cepat. Pada umur 2 tahun sudah belajar berbunga. Nah, seperti inilah tanaman alpukat kami yang dari awal kita tanam berumur kurang lebih sekarang 2 tahun. Dulu di awal tanam tinggi bibit sekitar 25 cm. Akan tetapi alpukat aligator sudah berbunga saat ini. Kita lihat di sini bahkan sudah ada yang berbuah. Nah, kita lihat di sini alpukat kita memang batangnya masih tergolong masih kecil. Akan tetapi mereka sudah menghasilkan buah. Sudah ibaratnya mereka sudah belajar untuk berbuah. Kita lihat di sini sudah ada buah yang nanti kira-kira 1 bulan sudah menua. Selain itu, alpukat aligator keistimewaannya mereka tidak kenal musim. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita lihat di sini mereka buahnya ada yang sudah berbuah. Ini ternyata ada yang berbunga kembali nih. Jadi dia tidak berhenti. Coba kita lihat di sini, ini yakin ini sudah pohon ini sudah menghasilkan buah. Cuman memang yang namanya buah pertama mungkin dia masih belajar. Ya, cuman beberapa buah saja yang jadi. Yang waktu itu padahal ini
Bunganya lebat sekali. Memang saya biarkan bunganya rontok, tidak saya kasih perawatan atau tidak saya tahan bunganya. Saya biarkan rontok saja, nggak saya kasih semprot insektisida atau hama. Saya biarkan semaunya dia berbuah dulu. Nah, kita lihat di sini bunganya sudah menyusul kembali, padahal buahnya belum kita petik. Ternyata sudah keluar bunga lagi. Nah, inilah keistimewaan alpukat alligator. Kelebihannya yang saya tahu, pengalaman saya ya ini. Untuk nanti selanjutnya kami masih melakukan pengamatan. Saudara-saudaraku, menurut pengalaman yang saya dapat di sini, tanaman alpukat itu sangatlah mudah dikebunkan jika kita mengetahui cara tata, cara penanaman dan perawatan. Mereka tidak seperti tumbuhan lain. Mereka cukup dengan perawatan yang benar akan cepat sekali pertumbuhannya. Memang tumbuhan alpukat ini termasuk tanaman yang tergolong cepat tumbuh besar, tidak seperti buah-buah lainnya. Kalau saya rasa beda sekali dengan tanaman durian, karena kalau durian itu terlalu lama kita menunggu. Bahkan perawatannya tidak serumit durian. Rencana saya ke depannya saya akan tambah lagi areal tanam saya di sebelah kebun ini, yang saat ini masih saya tanam singkong. Ini saya masih menyiapkan bibit untuk saya tanam di kebun sebelah, tidak jauh dari sini. Nah, kita lihat di sini tanaman alpukat kita ini sangatlah subur. Kita lihat memang kita lihat di sini nih, cabangnya banyak dan daunnya sehat. Padahal ini saat pengambilan video ini kami di bulan September, Oktober. Jadi alpukat ini habis terkena musim kemarau. Nah, coba lihat tanaman alpukat kita yang satu ini. Ini jenis alpukat alligator. Nah, ini dulunya pada awal tanam dulu salah dalam pembuatan lubang, dan akhirnya ini yang kecil ini seperti ini. Nah, ini kami lakukan penyulaman. Jadi ada beberapa pohon yang masih kecil, itu hasil penyulaman. Nah, dari kejadian itu sekarang kami sudah memiliki pengalaman bagaimana caranya untuk menanam alpukat agar tidak mati, yang nanti kita akan ulas di video selanjutnya. Nah, ini ada juga yang sudah berbuah. Pohon ini sudah berbuah, hanya beberapa buah saja.
Nah, saudara-saudaraku, alpukat memang sangat baik ditanam di dataran tinggi. Akan tetapi kita bisa lihat di sini, di kebun kita ini alpukat juga tumbuh dengan baik di dataran rendah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini, alpukat itu bisa tumbuh dimanapun, baik di dataran tinggi maupun dia bisa tumbuh di dataran rendah. Dengan catatan alpukat tidak tergenang oleh air. Dan memang kita ketahui tumbuhan juga seperti manusia. Mereka membutuhkan makanan yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Oke, saudara-saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Esok kita akan lain waktu kita akan ketemu kembali dengan video yang selanjutnya, yaitu mengenai perkebunan alpukat, tata cara perawatan, penanaman, dan lain sebagainya. Maka mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara subscribe, like, serta apabila ada yang perlu ditanyakan atau punya pengalaman selain kami di sini, mohon informasinya melalui komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Amin.